Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Setelah Chu Feng meninggalkan benteng, ia menemukan lokasi yang lebih terpencil, dan mulai memperbaiki bahan obat-obatan mendalam tersebut. Kali ini, panen Chu Feng tentu sangat menyegarkan. Itu beberapa kali lebih banyak, daripada semua bahan obat-obatan mendalam yang ia dapatkan selama hidupnya. Tapi itu tampak sia-sia saat Chu Feng memurnikan satu demi satu bahan obat tersebut, karena guntur ilahinya meminum semua hanya dengan sekali seteguk. Setelah menyempurnakan bahan obat mendalam, Chu Feng menemukan bahwa tidak ada perubahan di dalam dantiannya, tetapi perubahan itu terlalu kecil. Menahan segala tindakan kutukannya, Chu Feng hanya bisa terus menyempurnakan. Akhirnya, setelah menyempurnakan semua yang dia rampas kali ini, perubahan besar terjadi pada dantiannya, tetapi perubahan itu hanya terjadi sesaat saja. Itu benar, Chu Feng akhirnya berhasil naik di level 5 dari ranah asal. Namun, harga yang ia bayar untuk terobosan ke titik itu agak berat. Karena cukup banyak, Chu Feng telah menggunakan semua bahan obat-obatan mendalam yang dia suka, tapi itu bukanlah apa-apa. Gemerisik-gemerisik, tiba-tiba saja mata Chu Feng berkedip, dan dia dengan hati-hati mengarahkan pandangannya ke arah timur, karena ada beberapa orang di sana yang dengan cepat berlari. Perubahan itu telah menarik perhatian Chu Feng. Dia dengan cepat memusatkan kuasa spiritualnya, itu untuk mendengarkan kata-kata berikut. Cepat, cepat, cepat. Aku mendengar bahwa wanita ketiga dari rumah Pangeran Qilin, Lin Yuiwei, ditampak seindah bunga. Dia adalah kecantikan nomor satu di Provinsi Azure, dan merupakan keharusan untuk melihatnya. Apakah kamu yakin, bahwa Nona Lin Yuiwei telah mendirikan kemah di depan? Tentu saja, aku secara pribadi melihatnya, jadi bagaimana mungkin itu salah? Ini bagus. Jika aku bisa melihat kecantikan seperti itu dengan mataku sendiri dalam hidupku, itu akan sangat berharga bahkan jika aku mati. Tapi kan, akankah orang-orang dari rumah Pangeran Qilin mengizinkan kita mendekat? Sudah jangan khawatir, rumah Pangeran Qilin sedikit masuk akal jika dibandingkan dengan sekte Lingyun, ucap orang-orang itu yang sedang bergosip. Jadi ternyata beberapa pria yang berlari gila-gilaan dengan kegembiraan, dan kegembiraan itu karena mereka akan melihat penampilan cantik dari wanita ketiga Pangeran Qilin's Mansion. Orang-orang ini benar-benar terlalu bodoh, gumam Chu Feng. Saat dia melihat tindakan orang-orang itu, Chu Feng tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tapi kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Setelah melihat warna langit, ia mendapati bahwa hari sudah sangat larut. Dan segera, langit akan menjadi gelap. Karena menganggur adalah hal yang membosankan, Chu Feng juga mengikuti langkah-langkah kelompok orang tersebut dan mengejar mereka. Di ruang kosong di dalam hutan, sekelompok orang dewasa muda dengan baju besi berwarna emas berdiri dengan tertib. Beberapa pria bahkan mendirikan kemah, dan juga mendirikan tenda yang sangat mewah. Selain kelompok laki-laki lapis baja emas itu, ada juga kelompok perempuan cantik dengan banyak keindahan yang menyalakan api, dan kemudian memasak di samping. Mereka tampaknya sedang menyiapkan semua jenis makanan lezat. Kelompok orang itu adalah cabang dari rumah Pangeran Qilin. Tidak masalah apakah itu penjaga atau pelayan, mereka semua adalah ahli di ranah mendalam, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Beberapa orang menghela napas kagum, saat mereka menghadapi kekuatan istana Pangeran Qilin. Namun, hal yang paling menyolok adalah, kursi panggung yang ada di tengah ruang kosong. Kursi panggung itu sangat indah, dan diciptakan oleh ukiran jenis batu giok khusus. Itu sangatlah cantik. Dua pelayan berdiri di dekat pintu masuk kursi panggung itu, dan kedua pelayan itu memiliki penampilan yang cukup menarik. Dengan kulit putih serta sosok yang tinggi, itu membuat sekelompok murid di luar tanah kosong menelan ludah beberapa kali. Cih, sekelompok bajingan yang belum pernah melihat keindahan sebelumnya, gumam Chu Feng. Saat dia melihat ekspresi cabul pada sekelompok orang,
Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi dengan jijik menatap mereka dengan beberapa pandangan. Meskipun penampilan para pelayan itu tidak buruk, dan hanya bisa dikatakan bahwa mereka lumayan menggoda juga. Tapi mereka tampak biasa saja, ketika mereka dibandingkan dengan si ratu yang ada di tubuh Chu Feng. Lihatlah, dia keluar. Dia keluar. Keindahan nomor 1 di Provinsi Azure akan datang. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Setelah itu, semua pria dan wanita di luar ruang kosong tidak bisa membantu, tetapi mulai berjinjit. Mata mereka yang hampir akan menonjol keluar, semuanya berkumpul di pintu masuk kursi panggung itu. Suasana hati mereka bahkan menjadi lebih bersemangat. Pada saat itu, Chu Feng dengan jelas bisa melihat sepasang kaki salju putih yang indah, yang keluar setelah pintu itu dibuka. Kaki-kaki itu benar-benar cantik. Mereka panjang, kurus, dan orang tidak bisa menemukan kekurangan darinya. Mereka bahkan sebanding dengan kaki indah milik Surou. Bahkan hati Chu Feng sedikit melompat, ketika dia melihat kaki yang indah itu. Namun, orang-orang yang penuh nafsu di belakangnya, mereka semua melonjak di depan Chu Feng, dan mereka benar-benar menghalangi pandangan Chu Feng. Mengutuk, apakah kalian belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Gumam Chu Feng. Saat dia melihat punggung jantan yang padat di depannya, emosi Chu Feng saat ini mulai meningkat. Sambil meraih, ia dengan paksa menarik beberapa pria di depannya ke belakang. Pada saat itu, akhirnya garis pandang Chu Feng dapat dilemparkan menuju ke tubuh Lin Yuiwei. Tapi kali ini, wajah Chu Feng sangat berubah. Seketika, dari ekspresi yang indah, itu berubah menjadi wajah berwarna hijau, seolah-olah dia sedang makan melon yang pahit. Karena benar-benar tidak ada yang bisa mengkritik tentang sosok Lin Yuiwei. Mencuat di depan dan di belakangnya, semua kulitnya itu seputih salju. Tetapi setelah melihat wajahnya, itu bisa menakuti seseorang sampai mati. Dia memiliki wajah seperti penyemir sepatu, karena ada bintik-bintik di mana-mana, mata Phoenix yang merah, hidung seperti udang, mulut besar yang seperti katak, dan kelingking tangannya bahkan dimasukkan ke dalam lubang hidungnya. Dia secara alami dan elegan pun mengupil. Lalu, bagian terpentingnya adalah tatapannya. Ketika dia melihat kerumunan, itu penuh dengan penghinaan dan kebanggaan. Seolah-olah dia benar-benar merasa, bahwa dia benar-benar kecantikan nomor 1 di Provinsi Azure, dan bahwa semua laki-laki tidak bisa memasuki mata ilahinya. Dia bahkan berpikir bahwa ekspresi orang banyak yang terpana itu adalah, karena mereka terpana oleh kecantikannya. Tetapi dia tidak tahu, bahwa ekspresi terkejut itu adalah hasil dari ketakutannya. Huaks, tepat pada saat itu, Chu Feng sudah tidak tahan lagi. Dan setelah membuka mulutnya, dia segera muntah. Dia benar-benar muntah, dan dia muntah di depan wajah semua orang. Meskipun Chu Feng tidak setua itu, dia masih memiliki banyak wanita. Dia telah melihat beberapa keindahan, dan dia juga melihat beberapa yang jelek. Namun, dia belum pernah melihat seseorang yang seburuk itu. Penampilan langka Lin Yuiwei benar-benar melampaui alam bawah sadar Chu Feng. Penghinaan. Kamu berani muntah di tempat istirahat nyonya aku. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi, ucap penjaga. Setelah Chu Feng muntah, itu langsung menyebabkan penjaga dari mansion Pangeran Qilin menjadi tidak senang, itu ketika mereka menunjuk ke arah Chu Feng sambil dengan keras menegur. Chu Feng berdiri tegak lagi, dan setelah menyeka mulutnya, dia mengatakan beberapa kata yang penuh dengan penghinaan. Penampilan wanita kamu sangat menjijikkan, jadi tidak bisakah kamu membiarkannya datang untuk menakut-nakuti orang? Bahkan aku sendiri muntah karenanya, bagaimana mungkin kamu akan mengkompensasi ini? Balas Chu Feng. Setelah Chu Feng berbicara, itu seperti ledakan guntur, dan itu mengejutkan semua orang. Namun, di dalam hati para murid di sekitarnya, mereka semua mengangkat ibu jari mereka pada Chu Feng dan berkata, "Saudaraku, kamu terlalu benar," ucap murid lain. Pada saat yang sama, mereka sedikit mengagumi Chu Feng, karena dia dengan berani mengucapkan kata-kata itu. "Kamu, siapa yang kamu maksud menjijikkan?" teriak Lin Yuiwei. Demikian pula setelah Chu Feng berbicara,
itu membuat Lin Yuiwei marah. Bahkan jari-jarinya gemetaran saat dia menunjuk ke Chu Feng. Aku berkata selain kamu, siapa lagi yang bisa aku bicarakan? Tolong kembali ke kursimu itu, dan jangan keluar untuk menakuti orang lagi, balas Chu Feng. Chu Feng melambaikan tangan padanya, tapi dia tidak berani melihat Lin Yuiwei lagi, dan dia hanya menatap para pelayan yang berada di sebelahnya. Kamu bajingan. Cepat tangkap orang ini. Aku ingin matanya dicungkil, lidahnya dipotong, ototnya ditarik keluar, dan kulitnya mengelupas. Teriak Lin Yuiwei sambil bergetar karena marah, dan dia menunjuk ke arah Chu Feng sambil dengan gila melolong dengan keras. Pada saat yang sama, para penjaga dari rumah Pangeran Qilin sudah menerkam ke arah Chu Feng. Meskipun mereka juga merasa bahwa penampilan Lin Yuiwei benar-benar tidak baik juga. Tapi ketika Chu Feng menghina Lin Yuiwei di depan orang banyak, itu berarti bahwa mereka menghina rumah Pangeran Qilin. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Gadis jelek saja dijaga seperti harta karun, ini benar-benar menyedihkan, ucap Chu Feng. Secara alami, Chu Feng tidak akan patuh tinggal di sana dan ditangkap. Setelah mengejek para penjaga yang bergegas ke arahnya, dengan kilatan di bawah kakinya, dia melompat ke hutan seperti cahaya, lalu dia dengan cepat menghilang dan tidak bisa dilihat. Tidak peduli bagaimana para penjaga berusaha mengejarnya, mereka tidak bisa mengejar Chu Feng. Akhirnya, mereka berakhir dengan sebuah kesimpulan. Bocah yang mengenakan topi berbentuk kerucut itu lahir di tahun kelinci, karena ia berlari terlalu cepat. Setelah meninggalkan wilayah istana Pangeran Qilin, Chu Feng menangkap seekor kelinci putih kecil. Dia benar-benar takut dengan penampilan Lin Yuiwei, sehingga dia harus makan sesuatu untuk menekan perasaan itu. Pada saat itu matahari sudah terbenam, dan langit menjadi gelap. Chu Feng sendirian di hutan yang sunyi, dan dia bersiap untuk menyalakan api unggun untuk memasak kelinci. Dia mengulurkan jarinya, dan ketika kekuatan mendalam mengembun, seuntai api segera keluar. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 5, tetapi kekuatannya tidak lebih kuat dari 3 gaya guntur. Jadi, Chu Feng hanya bisa menggunakannya untuk menyalakan api. Suara mendesing. Namun, saat api mulai menyala, Chu Feng dengan cepat memadamkannya. Setelah itu, dia dengan gugup melihat ke belakang, karena Chu Feng merasakan ada orang yang mendekat lagi. Chu Feng sudah terbiasa dengan itu, karena daerah tempat dia berada ini, itu adalah tempat di mana banyak bahan obat-obatan mendalam, dan banyak juga orang yang berkumpul di sana. Untuk berjaga-jaga, Chu Feng ingin mengubah lokasinya. Tapi kemudian dia merasa bahwa aura orang yang semakin dekat ini sedikit akrab. Jadi untuk menyelidikinya, dia menyembunyikan auranya, dan diam-diam mendekatinya. Mengutuk, orang ini masih sangat tidak terkendali dan bebas, dan bahkan di tempat seperti ini, pikir Chu Feng. Meskipun dia tidak berharap terlalu banyak saat melihat dari dekat, Chu Feng langsung terkejut. Di tanah yang kosong, itu ada sebuah tenda yang kecil. Di luar tenda itu, ada api unggun yang besar. Di atas api unggun itu ada beberapa daging yang lezat, dan di sebelah api unggun itu adalah seorang pria dan wanita. Mereka saat ini saling berpelukan, serta bersulang dan meminumnya. Laki-laki itu adalah saudara laki-laki dari Dugu Aoyun, Dugu Xiangyu, dan perempuan itu adalah murid di Sekte Lingyun. Pada saat itu dia bertingkah sok imut dan bersikap romantis, dan emosinya naik turun ketika dia berada dalam pelukan Dugu Xiangyu. Pada saat itu, akhirnya Chu Feng tahu mengapa Dugu Xiangyu akan datang ke tempat seperti itu. Dia tidak datang bersama dengan pasukan Sekte Lingyun lainnya. Ini sudah jelas, dia datang untuk bercinta dengan murid perempuan itu, dan mereka sengaja menjauhkan diri dari kelompok Sekte Lingyun. Saat dia memandang Dugu Xiangyu, Chu Feng tidak bisa untuk tidak memikirkan Dugu Aoyun. Dia memikirkan adegan hari ini, itu ketika Dugu Aoyun memberikan tuntutan bersama dengan kelompoknya. Saat dia memikirkan itu, sudut mulut Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk meringkuk dan menjadi senyum jahat, dan setelah melompat, dia akhirnya pergi.
Pada malam hari, karena efek dari Amer, sifat seperti binatang buas Dugu Xiangyu sangat ditampilkan. Dia mulai berguling-guling di rumput bersamaan dengan junior perempuan kecilnya, dan tentunya dengan segala macam emosi yang mendalam. Ketika dia mencapai klimaksnya, dia mulai menarik rok juniornya. "Senior, jangan dong, jangan di sini," ucap junior perempuan kecil itu dengan agak malu, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah tenda terdekat. "Hehehe, baiklah, kecantikan aku akan mendengarkanmu." Dugu Xiangyu terkekeh, lalu membawa keindahan itu ke pelukannya dan pergi ke tenda. Tap tap tap. Tapi tepat ketika keduanya memasuki tenda, suara langkah kaki terdengar dari arah hutan. "Siapa?" teriak Dugu Xiangyu, dan itu membuat Dugu Xiangyu sangat panik. Saat tubuh bagian atasnya telanjang, dia bergegas keluar dan melompat ke hutan. Ketika dia kembali, ada seekor kelinci pemalu di tangannya. Dia tertawa kecil dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya kelinci putih kecil," gumam Dugu Xiangyu. Setelah berbicara, Dugu Xiangyu melambaikan tangannya. Dia mengusir kelinci putih kecil tersebut, dengan cara kelinci itu dihancurkan menjadi tumpukan pasta daging. "Wah, juniorku, kamu bahkan melepaskan bajumu sendiri," ucap Dugu Xiangyu. Setelah Dugu Xiangyu kembali ke tenda, dan mengulurkan telapak tangannya yang jahat ke arah juniornya, ia secara mengejutkan menemukan bahwa pakaian juniornya sudah dilepas. Dadanya benar-benar terlalu besar, dan itu adalah tubuh terbaik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Jadi, sifat jahat Dugu Xiangyu benar-benar tersulut, dan dia pun bercocok tanam dengan juniornya di dalam tenda. Dia bahkan tidak puas setelah melakukannya begitu lama, dan dia bahkan lupa tentang faktanya, bahwa junior perempuan kecilnya bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun, padahal dia dengan bebas bercocok tanam dengannya. Wush wush wush. Namun, tepat ketika Dugu Xiangyu terserap dalam tindakannya, tiba-tiba saja ada langkah kaki di luar di hutan. Setelah itu cahaya menyala di mana-mana, dan sejumlah besar pasukan mengelilinginya. "Siapa yang berani mengganggu kesempatan baikku?" teriak Dugu Xiangyu. Dugu Xiangyu yang kehilangan dirinya, karena kegembiraannya yang telah dirusak pun menjadi sangat marah. Saat dia telanjang, dia melompat keluar. Tetapi ketika dia melihat orang-orang yang mengelilinginya, ekspresinya tidak bisa untuk tidak berubah, dan kemarahan di wajahnya tidak bisa untuk tidak sedikit pun ditahan. Itu karena, orang-orang yang mengelilinginya bukanlah pasukan sederhana. Mereka adalah pasukan istana Pangeran Qilin, dan di dalam kelompok orang itu, bahkan ada seorang pria dewasa muda yang memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Laki-laki itu bertubuh sangat bagus, dan ketika baju besi emas Qilin ada di tubuhnya, dia tampak seperti dewa perang. Dia adalah orang nomor satu di dalam generasi muda istana Pangeran Qilin, yaitu Lin Su. Lin Su adalah orang kelas 1. Dia memiliki kultivasi tingkat 7 dari ranah mendalam, dan dia dinobatkan sebagai orang terkuat kedua di generasi muda Provinsi Azure. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Dugu Aoyun. Identitasnya juga sangat istimewa, karena dia menjadi putra tertua Lin Ran dari rumah Pangeran Qilin, dan dia juga kakak laki-laki Lin Yuiwei. Pada saat itu, wajah Lin Su terlihat sangat tidak baik. Dapat dilihat bahwa dia berusaha yang terbaik untuk mengendalikan amarahnya, dan dia menunjuk Dugu Xiangyu dan berkata, "Dugu Xiangyu, kembalikan adikku," teriak Lin Su. Adikmu, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud," balas Dugu Xiangyu yang tidak percaya diri saat menghadapi Lin Su. Dan ketika dia ditanya seperti itu, dia menjadi agak bingung. Mendengus. "Kamu masih berani bertindak bodoh. Pelayan, bawa saudari ketiga keluar," teriak Lin Su. Lin Su mendengus dingin, dan para pelayan di belakangnya segera bergegas ke tenda. Dengan sangat cepat, seorang wanita yang mengenakan pakaian yang tidak lengkap pun segera digopong. "Saudara Lin Su, kamu benar-benar bisa bercanda ya," ucap Lin Su. "Tidak ada saudari ketiga di sini. Apalagi di dalam tenda. Apa? Ini, apa-apaan ini?" Dugu Xiangyu hanya bisa terkekeh. Dia awalnya ingin menjelaskan,
Tetapi ketika dia melihat wanita yang digopong itu, dia tercengang dan wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Bagaimana mungkin? Perempuan itu bahkan di sekte Lingyunnya, dia adalah wanita paling jelek nomor 1 yang terkenal di Provinsi Azure. Dia adalah adik perempuan Lin Su, yaitu Lin Yuiwei. Oh surga, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ucap Dugu Xiangyu dengan pasrah. Pada saat itu, Dugu Xiangyu berlutut ke tanah dengan suara bruk. Kedua tangannya memeluk kepalanya, dan dia membenturkan kepalanya ke tanah. Memikirkan bahwa dia, Dugu Xiangyu yang tampan, terhormat, santai, tenang, dan telah bermain dengan keindahan yang tak terhitung jumlahnya, itu bisa bercocok tanam dengan wanita jelek tingkat wahid pada hari ini. Apalagi, dia bahkan sangat bersemangat saat melakukannya. Pada saat itu, dia merasa bahwa langit telah jatuh, dan tanah telah runtuh. 10.000 harapan telah berubah menjadi debu, dan pada saat ini, hanya satu kalimat yang bergema di otaknya. Dan itu adalah, Dugu Xiangyu benar-benar telah selesai seumur hidupnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.